Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi Health Talk. Kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kita di hari Kamis siang. Nah, kali ini bertepatan nih dengan cuaca yang saat ini lagi ekstrim ya. Jadi kadang bisa panas banget di siang hari, kemudian tiba-tiba di sore harinya hujan deras. Nah, topik kali ini kita akan membahas nih mengenai waspada kulit rusak, yuk atasi dan cegah sinar UV ekstrim bersama dengan narasumber hits kita nih dengan Dr. Arifah, spesialis kulit kelamin Rumah Sakit JH Solo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Sudah siap, dok, untuk health talk kali ini? Insya Allah, dokter. Oke. Kita nanti diskusi santai ya, dok ya. Iya. Seputar tentang waspada dari sinar UV ini ya, dok ya, terhadap kulit kita nih. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan juga dari sahabat JH, dok. Bisa melalui Instagram maupun YouTube Live seperti itu. Oke, sudah siap ya, dok ya? Insya Allah ya, dok. Oke, tak lupa juga saya ingatkan kepada sahabat JH untuk memberikan pertanyaan terbaiknya bisa melalui IG Live ataupun melalui YouTube Live. Karena nanti bagi 4 pemenang yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke diskusi ya, nanti sharing seputar waspada kulit rusak, yuk atasi dan cegah sinar UV ekstrim. Oke, mungkin dok saat ini kan cuacanya memang lagi panas banget ya dok ya, terutama di siang hari nih dok. Nah, mungkin boleh sedikit membahas nih dok sebelum kita masuk ke efeknya terhadap kulit nih dok, overview sedikit tentang apa saja sih dok sebenarnya yang dimaksud dengan sinar UV ini gitu, dan kenapa sih itu bisa bahaya ke kulit kita. Jadi pertama-tama saya salam dulu ya buat sahabat JIH nih. Hari ini saya dimintai oleh dokter untuk menjelaskan tentang sinar UV. Nah, sebetulnya sinar UV sendiri itu bukan hanya satu jenis sih dok. Sebetulnya itu ada UV A, B, dan C. Cuman yang memang banyak masuk ke dalam bumi ya, kan mereka terfilter oleh atmosfer. Nah, itu yang banyak masuk itu memang sinar UVA dan UVB. Kalau untuk kulit sendiri yang berpegang peranan penting ya juga dua sinar itu, sinar UVA dan UVB. Kalau UVB mungkin jumlahnya relatif lebih sedikit, sedangkan sinar UVA yang banyak kita terima hampir sepanjang hari itu sebenarnya UVA. Oke, baik dok. Nah mungkin itu sedikit ya dok ya seputar UVA maupun UVB ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, ketika mulai kontak nih dengan kulit kita ya dok ya, apa saja sih dok efek yang mungkin bisa ditimbulkan dari paparan sinar UV ini terhadap kulit kita ini dok? Oke, nomor satu pasti pada saat seseorang itu terpapar oleh sinar matahari, resiko yang paling gampang, yang paling mudah langsung saat itu langsung dirasakan itu kalau berlebihan ya dok ya, kita ngomong kalau berlebihan itu bisa terjadi sunburn sih dok. Oke. Sunburn jadi ditandai dengan kulit kemerahan, biasanya terdapat pada orang-orang yang mungkin aktivitasnya di luar rumah dengan paparan matahari di jam-jam yang agak rawan. Jam agak rawan tuh mungkin sekitar jam 10 pagi sampai jam 4 sore gitu, dan intensitas sinar mataharinya mungkin tinggi gitu. Pada beberapa daerah itu nggak sama dok, biasanya kalau yang tempatnya di Katulistiwa itu jauh lebih panas sih paparan sinar matahari, jadi resiko terjadi sunburn jauh lebih besar. Atau pada individu yang mungkin berjemur di pantai dan sebagainya. Yang kedua bisa terjadi juga aging ya dok ya. Jadi kalau itu kan langsung kejadian tuh, langsung kejadian. Sedangkan kita bahas yang late onset. Kalau late onset itu misalnya aging tadi. Jadi UVA terutama, walaupun UVB juga memegang peranan, tapi terutama yang banyak memegang peranan pada foto aging. Foto itu kan sinar, aging itu matahari, berarti penuaan kulit akibat sinar matahari. Itu terutama dari UVA. Lalu late onset yang kedua itu adalah terjadinya keganasan dok, atau apa ya bahasa umumnya kanker kulit ya. Kanker kulit ada beberapa tipe yang di Indonesia ini terjadi dan di seluruh dunia sebetulnya. Nah itu akibat late onset dari paparan sinar matahari. Jadi bisa dua. Yang late onset itu bisa aging, lalu bisa keganasan.
Oke, nah ini wah kalau udah sampai ngomong kanker jadi takut ya kita ya dok. Oke, jadi ada dua ya dok ya kita bagi ya. Ada yang direct, yang onset yang cepat gitu ya dok ya, seketika itu dok, seperti sunburn ya. Mungkin kesana jadi kayak gosong gitu ya dok ya. Nah kemudian yang late onset ini yang harus kita waspadai ya dok ya. Oke, seperti aging, kemudian kanker kulit. Nah ini yang boleh dibilang meskipun jarang ya dok ya terkait kanker kulit ini, tapi mungkin sahabat JH bisa jadi informasi tambahan bahwa ada baiknya kita mencegah dari saat ini seperti itu. Nah, mungkin kita bahas sedikit dok seputar aging ya dok ya, atau penuaan pada kulit dok. Nah, kira-kira tuh ciri-cirinya apa saja sih dok? Kalau misalkan ini udah mulai ada efek-efek ke arah penuaan kulit ini, seperti apa sih dok tanda-tandanya? Jadi kadang-kadang kita tuh menemukan usia biologis tuh tidak sesuai dengan usia kronologis gitu dok ya. Jadi kalau usia biologis itu kan memang usia kita itu berapa, tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin terlihat lebih dewasa daripada usia aslinya kayak gitu, atau orang yang terlihat malah jauh lebih muda sebenarnya daripada usia kalendernya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pada saat tampak secara visual yang bisa kita lihat, mungkin satu warna kulitnya itu tidak rata dok, atau kita bilang mottled pigmentation. Jadi kulitnya nggak rata, mungkin ada sebagian bercak-bercak gitu di kulitnya. Warna coklat, ada coklat muda, bisa coklat tua, bervariasi sih sebetulnya. Lalu yang kedua, mulai kelihatan kulitnya kusam dok. Kusam, jadi hidrasi kulit atau kelembaban kulitnya mulai menghilang atau berkurang gitu. Lalu selanjutnya ada fine line. Fine line itu tahap awal daripada kerut atau wrinkle. Jadi dia masih berupa garis-garis, tapi belum kelihatan berkerut. Tapi sudah kelihatan garis-garisnya, misalnya di dahi gitu. Kalau dalam posisi diam udah kelihatan nanti garis-garis. Nah itu udah mulai timbul fine line. Selanjutnya pada derajat yang berat dia jadi keriput. Lalu bisa juga terjadi sagging skin. Sagging itu turun nih dok. Jadi memang karena penipisan atau berkurangnya volume dari wajah. Kalau kita ngomong aja sagging gitu. Cuman ya sebetulnya yang namanya penuaan itu bukan hanya terjadi pada wajah sih, bisa terjadi pada seluruh tubuh. Betul. Baik dok, oke. Nah ini udah mulai ada masuk ini dok pertanyaan. Nah tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih dok, kira-kira mungkin bahas sedikit dok mengenai skincare apa sih dok yang sekiranya bisa melindungi kita nih dok untuk bisa menjaga ketahanan kulit kita tetap baik dan bisa memproteksi dari sinar UV-nya ini. Sinar UV, karena kita bahas utamanya hari ini tentang sinar UV, berarti nomor satu kita harus memblok dulu sih sinar UV-nya dok. Kunci ya dok ya. Kunci ini ya. Kunci. Jadi penggunaan sunblock atau sunscreen itu sangat direkomendasikan untuk digunakan setiap hari, baik saat berada di dalam rumah maupun saat berada di luar rumah dok. Terlebih lagi pada cuaca ekstrim seperti sekarang, itu satu. Yang kedua, kita harus berupaya menjaga hidrasi kulit kita dengan cara satu, dari yang kita masukkan dalam tubuh dulu, jadi cukup cairan. Lalu yang kedua, dengan aplikasi pelembab sebetulnya. Biasanya kalau pelembab itu lebih banyak yang menyukai penggunaannya pada pagi hari. Walaupun pelembab pada malam hari ya boleh-boleh aja sebetulnya. Lalu yang ketiga, menyambung soal agar kita bisa tetap merawat dengan baik ya. Jadi kalau malam ya jangan lupa menggunakan krim-krim anti-aging pada malam hari. Oke, Wani, walaupun usianya masih 20-an late 20 juga nggak apa-apa ya dok ya mulai pakai. Harus ya dok ya. Bahkan sunscreen itu sebetulnya udah ada untuk anak di atas usia 6 bulan itu udah ada. Walaupun dia punya khusus untuk anak-anak itu, tapi ada. Lalu di atas usia 10 tahun tuh sebenarnya sudah dianjurkan sih. Oke, berarti mulai kalau untuk yang sunblock nih mulai di usia 10 tahun udah bisa menggunakan ya dok ya? Untuk rutin gitu ya. Oke, nah mungkin kadang yang agak sedikit ini dok, kalau laki-laki dok, nah kira-kira gimana sih dok untuk penggunaan sunblock kan? Karena kan ada yang masih belum terbiasa ya dok ya, kayak pakai sunblock kayaknya aneh nih, agak lengket-lengket di kulit gitu. Nah sebenarnya gimana sih dok kalau untuk pada pria nih dok khususnya penggunaan sunblock? Pada pria sebetulnya sunblock tetap wajib judulnya sih dok, karena tadi kalau kita mungkin pria lebih cuek terhadap
aging, tapi kan yang late onset tadi bukan hanya aging ya, tapi juga keganasan pada kulit. Betul. Jadi tetap walaupun laki-laki tetap menggunakan sunblock dianjurkan. Masalah tidak enak atau tidak nyaman karena bentuk sediaannya itu bisa disiasati dengan mencari bentuk sediaan yang mungkin lebih nyaman untuk dipakai, misalnya gel gitu. Alih-alih dari krim kita bisa menggunakan gel seperti itu. Cuman memang pada keterbatasannya, pada beberapa SPF yang tinggi, yang tinggi itu misalnya di atas dari 30 gitu ya, kadang-kadang itu agak berminyak atau white crease kadang-kadang itu. Jadi pria itu kurang menyukai atau kurang nyaman dengan kondisi seperti itu sih, Dok. Tapi kan itu tidak dilakukan setiap hari. Biasanya kita menggunakan SPF yang sampai tinggi lebih dari 50 bahkan 100 itu pada kondisi di mana aktivitasnya memang di luar ruangan, panas terik sekali dalam jangka waktu lama. Misalnya pasien yang sering main golf. Nah, itu biasanya kita anjurkan untuk penggunaan itu, atau bersepeda yang jaraknya mungkin puluhan kilo. Nah, itu kan jangka waktunya lama, intensitas mataharinya tinggi. Betul. Nah, biasanya digunakan seperti itu, walaupun ya memang tetap ada tantangan-tantangan tersendiri sih, Dok. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk pria sendiri jangan takut ya, Dok ya, untuk penggunaan sunblock gitu. Karena memang efeknya nanti untuk mencegah late onset gejala tadi itu ya, Dok ya. Gitu. Nah, kalau untuk ini, Dok, menyambung sedikit nih terkait dengan pemilihan sunblock. Nah, SPF itu apakah menentukan, Dok, atau mungkin SPF yang dianjurkan tuh sebenarnya untuk penggunaan daily use itu yang dianjurkan seperti apa sih, Dok? Untuk SPF berapa gitu. Gini, sebetulnya SPF itu kan singkatan dari Sun Protection Factor. Jadi faktor yang melindungi kulit dari matahari. Itu ada hitungannya sebenarnya, Dok. Jadi kita tuh ada yang namanya minimal erythema dose. Jadi dosis erythema minimum. Alias kalau bahasa mudahnya kekuatan berapa dari cahaya matahari itu yang bisa membuat kulit kita merah. Jadi itu memang ada hitungannya. Ada alatnya juga. Jadi nanti dihitung, Dok. Dosis minimal misalkan taruhlah katakan ini yang mudah aja ya. Disinari dengan kekuatan sinar 10 misalnya. Oh, belum merah gitu loh. Naikkan lagi 15. Oh, belum merah. 20. Oh, belum merah. Nanti merahnya di 25. Jadi minimal erythema dose kita tuh di 25. Kayak gitu. Nah, nanti kalau SPF-nya 15, berarti 25 dikali 15. Dapatlah berapa menit kita bisa terproteksi oleh SPF yang ada di itu tadi, yang ada di stiker produk yang kita beli tadi. Seperti itu. Semakin tinggi SPF-nya, misalkan SPF 100, berarti faktor pengalinya kan semakin banyak. Alias semakin panjang proteksi yang kita dapatkan dari SPF itu, gitu dong. Tapi bukan berarti kita tidak harus mereapply ulang. Pada kondisi di mana ada kemungkinan terhapus, misalnya berkeringat, berwudu gitu, atau berenang. Nah, itu sangat dianjurkan untuk mereapply ulang SPF kita. Walaupun notabene kita bilang di awal kita sudah pakai SPF yang tinggi. Baik, Dok. Nah, terima kasih banyak ya, Dok. Mungkin kita sedikit seling, Dok, karena udah mulai banyak nih pertanyaan dari sahabat JIH seputar kesehatan kulit ini ya, Dok ya. Mungkin kita pertanyaan pertama, Dok, seberapa pentingkah penggunaan sunscreen meskipun aktivitas hanya di rumah saja? Apakah ada dampak bagi kulit jika kita skip terhadap penggunaan sunscreen ini? Silakan, Dok. Jadi penggunaan sunscreen itu sangat dianjurkan sih sebetulnya, Bu. Kalau penggunaan di rumah apakah wajib atau tidak? Ya tetap wajib. Karena kan rumah kita itu tetap ada ventilasi, tetap ada kaca jendela yang bisa memungkinkan matahari juga tetap terpapar gitu. Jadi walaupun SPF-nya kita beri yang rendah, katakanlah sebut aja 15 yang paling sering ditemui, tetap kita sebaiknya menggunakan itu. Dan apakah dampak bagi kulit jika men-skip? Secara langsung enggak. Tidak pada saat itu langsung terjadi sunburn atau tidak pada saat itu langsung terjadi aging, enggak. Yang namanya aging itu adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan selama beberapa tahun terakhir. Jadi itu bukan hasil yang kita unduh dalam waktu dekat, tapi hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun. Jadi kalau cuma skip 1 kali aja tidak akan terlalu signifikan, tapi kalau skip 1 dikali berapa ratus hari, nah itu pasti akan terlihat bedanya dengan individu yang mungkin rajin menggunakan sunscreen.
Oke. Berarti memang ini membutuhkan upaya ya dok ya, upaya Oh jangka iya, panjang upaya, ya. upaya dan effort dan komitmen Betul, ya, betul dok. komitmen Betul. sebetulnya. Komitmen supaya tetap ajak tiap hari pasang sunscreen gitu. Pasang sunscreen betul. Bahkan dok, ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa sinar blue screen itu juga sebetulnya punya paparan Oke. terhadap wajah kita. Jadi ada juga yang menganjurkan penggunaan sunscreen pada malam hari. Cuman kan agak sulit ya dok ya pada pelaksanaannya. Maksudnya gini, Betul. biasanya sunscreen itu kan siang hari, malam hari kita menggunakan yang ingredientsnya mungkin lain untuk melengkapi pagi harinya. Nah gitu. Jadi kalau saya sih tetap malam ya tetap penggunaan yang lain sih. Saya nggak menggunakan sunscreen malam hari, tapi pagi hari wajib lah. Wajib. Wajib, ini memang kunci ya dok ya sebenarnya ini. Kunci. Sunscreen adalah kunci. Sunscreen adalah kunci. Jadi kalau misalkan kita kehilangan apapun nih dok, kehilangan apapun nih, semua make up hilang, pelembab hilang gitu kan, krim malam hilang, yang tetap nggak boleh hilang itu cuma sunscreen. Oke. Nah tapi tadi ya kalau yang sudah dijelaskan oleh Dokter Arifah, 3 komponen skincare yang harus istilahnya ada nih di kantongnya sahabat JH. Yang pertama tadi sunscreen, yang kedua pelembab, yang ketiga tadi krim anti aging ya dok ya. Nah itu memang bahkan di usia 20-an saja sudah bisa mulai apply ya dok ya untuk krim anti aging tadi. Nah atau mungkin kalau ada yang mau konsultasi nih dengan Dokter Arifah bisa juga ya dok ya. Langsung ya. Langsung ya, oke. Nah kita beralih lagi dokter, akan ada pertanyaan berikutnya dari @sari_ardiani. Dokter, gimana ya cara mengatasinya kalau sudah terlanjur kulit kita itu belang, terutama area wajah? Apakah bisa kembali normal dengan kondisi seperti ini? Silakan dok. Baik, selalu ada harapan, Bu Sari. Jadi kulit yang sudah belang itu kita bisa upayakan untuk kembali sama, dengan catatan bahwa kita harus meminimalisir penyebab terjadinya belang tadi. Misalnya gini, pasien saya kebanyakan itu belang karena pakai kerudung dok. Oh iya. Pakai kerudung, terus aktivitas sehari-harinya mungkin terpapar sinar matahari dalam waktu lama, misalnya gitu. Jadi waktu dibuka tuh kerudungnya tuh situ tuh garis gitu, jelas banget. Nah, kita bisa sih kita bantu dengan krim whitening itu pada malam hari, lalu sunblock pada siang hari yang mungkin agak extra powerful gitu dok. Cuman ya itu, aktivitas hariannya juga harus berarti lebih berusaha lagi supaya gimana caranya apa yang kita lakukan di malam hari dan siang hari, kita effort pakai sunblock lebih, effort pakai krim malam dengan whitening yang lebih, itu bisa bermanfaat atau memberi hasil. Alias kita harus, kalau siang hari tuh kita tutup dok wajah kita dengan apapun. Misalnya tabir surya itu bisa fisik kan ya, bisa pakai payung, bisa pakai topi, bahkan yang sering kita bawa-bawa bisa pakai tas. Kayak gitu dok. Jadi kitanya sendiri juga harus membatasi gimana caranya supaya proses terbakarnya atau proses belangnya itu selesai, diputus. Cuman sampai hari kemarin aja, hari ini dan selanjutnya saya akan lebih disiplin untuk menjaga muka saya ini dari matahari gitu. Jadi apa yang kita keluarkan, effort, kita bukan ngomong masalah biaya ya, juga masalah tadi komitmen dan itu, dan rajin dan waktu. Betul. Itu tidak terbuang sia-sia. Oke, berarti memang proteksi ya supaya nggak langsung kontak ya dok ya dengan sinar matahari tadi ya. Bisa dengan sekecil topi ataupun payung itu juga bisa atau satu upaya ya dok. Tas tadi. Ya, itu mungkin bisa jadi catatan juga nih supaya mencegah terjadinya kulit belang tadi. Nah mungkin membahas sedikit dok seputar sunburn ya dok ya. Tadi kita belum bahas kupas lebih lanjut nih mengenai sunburn dok. Nah kira-kira penanganan apa saja sih dok yang sekiranya bisa dilakukan untuk mengurangi sunburn? Nyerinya sunburn ya. Biasanya satu, stop sinar matahari. Udah. Terus yang kedua, kita biasanya menggunakan, memang kalau sunburn ya dok, itu kalau tidak pakai obat-obatan itu memang perih sih dok. Nah, jadi dia nyeri. Sebenarnya tergantung dari derajat sunburnnya. Cuman most of pasti perih. Nah, jadi biasanya kami akan memberikan anti nyeri. Lalu yang kedua, kita beri anti radang dan pelembab dok. Jadi proses pengelupasan kulitnya tadi yang sudah rusak karena sunburn tadi itu terjadinya smooth. Jadi pasien kita tetap obati dan dikurangi penderitaannya. Gitu. Berupa topikal sama minum ya dok, obat oles dan obat minum berarti ya dok ya. Oke, berarti kombinasi ya dok ya. Kombinasi. Iya, oke. Baik dok. Nah kalau untuk ini setelah kita memberikan obat
oles dan obat minum tadi, apakah perlu ada tambahan lain dok untuk terapi yang diberikan seperti tindakan gitu untuk menangani kondisi sunburn ini dok? Sederhana itu cukup kok dok. Sederhana cukup ya. Sederhana Baik, cukup. dok. Masalah nanti dia ternyata ada belang akibat sunburnnya, itu kita pikirkan setelah sunburnnya selesai. Oke, baik dok. Nah mungkin kita lanjut lagi dok ke pertanyaan dari sahabat JIH ya dok ya. Dari @Gandang Munela, dokter, seberapa pentingkah penggunaan sunscreen pada anak-anak? Tipe sunscreen seperti apa yang aman untuk balita? Nah mungkin ini bisa jadi informasi juga nih dok, bagi yang memiliki balita untuk penggunaan sunscreen pada balita nih bagaimana? Ya. Jadi ada 2 jenis sunscreen sebetulnya Bu. Ada yang physical dan chemical sunscreen. Kalau yang chemical, bedanya gimana? Kalau yang chemical itu biasanya memang ada tidak perlu dihafal sih sebenarnya sih dok, kayak benzofenon, oxybenzone gitu memang ada di ingredientsnya. Kalau ibu balik itu sunscreen nanti kelihatan gitu kan. Cuman mungkin memang nggak perlu dihafal menurut saya. Sedangkan kalau yang fisik, itu biasanya ada titanium dioksida, zinc oxide, itu biasanya merujuk kepada sunscreen fisik selain daripada tadi payung, topi, tas gitu. Itu juga tabir surya fisik. Lebih mudahnya, cara mudahnya untuk melihat apakah ini suitable atau tidak, cocok atau tidak untuk balita, itu ada di tulisan situ. Jadi suitable for 3 years misalnya, baik untuk anak usia 3 tahun. Atau direkomendasikan untuk anak di atas 6 bulan. Itu ada sebetulnya dok. Dan itu ada tulisannya Bu. Dan jangan khawatir, itu ada. Berarti di instructionnya itu ada kayak di informasi produk dan di belakangnya tuh kalau misalkan mau agak repot sedikit tulisannya kecil-kecil ya dibaca, tapi saya rasa sulit ya untuk menghafal ingredients itu. Lebih aman, lebih mudahnya sih itu aja, dilihat apakah ini cocok untuk usia berapa tahun, itu ada. Oke, baik dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya terkait dengan penggunaan sunscreen pada balita. Oke, mungkin ada lagi nih dokter untuk pertanyaan berikutnya dari @widyastuti_ana. Dokter mau bertanya, sebaiknya berapa jam sekali kita bisa mengulang penggunaan sunscreen dok? Oke, mungkin ini terkait reapply sunscreen ya dok ya, yang diajukan. Iya. Jadi kita andai-andai aja ya dok. Berarti misalnya ada seseorang, kan tadi SPF itu perhitungannya minimal erythema-dose dikali SPF-nya. Jadi berapa menit proteksi SPF. Misalnya kita kasih SPF-nya 15 gitu ya dok ya. Minimal erythema dose-nya misalnya di dosis 10 gitu. Berarti kan 15 dikali 10 nih, berarti 150 menit. Tinggal dibagi 60 menit. Berarti dia sekitar 1 jam 20 menit. Berarti setelah 1 jam 20 menit ya kita harus reapply sunscreen. Makanya kalau SPF-nya lebih besar, bukan 15, misalkan 50, berarti kan faktor pengalinya jadi lebih besar. Faktor pengalinya jadi besar, jadi lebih panjang proteksinya. Jadi kita bisa mengulang lebih lama. Gitu. Berarti tergantung kekuatan SPF yang kita gunakan juga ya dok ya. Tapi hati-hati, SPF semakin tinggi itu semakin berminyak biasanya. Itu adalah sebuah konsekuensi sih. Jadi hati-hati untuk yang kulitnya berminyak mungkin ya, atau tipe kulit berjerawat, hindari penggunaan SPF yang terlalu tinggi. Lebih baik kita sering reapply daripada kita memaksakan diri untuk menggunakan SPF yang tinggi untuk segi kepraktisan. Oke, baik. Berarti juga harus dipertimbangkan ya dok ya dari kondisi kulit kita ya dok. Betul. Ya. Oke, baik dok. Nah semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian ada lagi dokter pertanyaan nih dok, masih seputar sunburn sepertinya dok, dari Joyce_Sire. Jika sudah terjadi sunburn, apa yang harus kita lakukan dok? Jika berobat di JIH, terapi apa saja yang akan kita dapatkan? Oke, mungkin ini sudah disinggung sedikit ya dok ya. Jadi yang nomor 1, langsung pergi dari daerah itu dok. Pergi dari daerah itu dan stop dengan aktivitas itu. Berarti nggak bisa gitu kan. Kadang-kadang sunburn itu bukan hanya klasik berjemur di bawah sinar matahari loh dok. Kadang-kadang sunburn itu bisa pada ibu-ibu. Kenapa? Dia memasak dok. Paparan dari panas kompor. Jadi makanya saya bilang, begitu terjadi sunburn langsung stop dan pergi. Stop aktivitas itu, pergi dari tempat itu. Jadi kita berusaha agar wajah kita yang sudah terlanjur dalam tanda kutip sunburn nggak berlanjut lagi sunburnnya. 1. Yang kedua, seperti pertolongan pertama pada
Homusio dok. Mm-mm. Jadi kalau misalnya memungkinkan jangan terus dioles-oles macam-macam. Kalau ada salep anti peradangan langsung dioles. Kalau nggak ada, ya diam di tempat yang sejuk. Kalau misalnya mau diberi air mengalir, ya boleh. Cuman resikonya kadang takut gosong. Jadi lebih baik kalau ada krim anti radang ya di-apply krim anti radang. Gitu loh. Atau kalau nyeri, ya diminum obat anti nyeri yang ada. Bahkan sesederhana paracetamol itu sebenarnya bermanfaat sih, asal nggak alergi paracetamol. Oke, Itu pertolongan pertama ya. Oke, berarti untuk pertolongan pertama ketika terjadi sunburn ya, intinya hindari nih dari sumber panasnya itu. Sumber panasnya, stop dulu. Oke, karena mungkin juga ada juga dok yang habis traveling dari luar negeri gitu. Iya, Kadang kulitnya kan jadi, waduh udah nggak karuan gitu. Betul. Jadi di fotonya jadi kurang oke gitu kan, ada juga seperti itu ya dok. Betul. Oke, nah mungkin tadi kalau untuk pengobatan di sini mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya dari dokter Arifah ya yang untuk obat minum dan juga obat oles dengan campurannya resepnya khusus ini kalau dari dokter saya sulitnya ya dok ya. Itu pokoknya intinya sebenarnya anti radang dan sedikit pelembab sih. Oke, disesuaikan juga dok ya dengan dosis kondisi pasiennya ya dok ya. Kondisi ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dok terkait terapi lainnya untuk kondisi ini dok? Sunblock sih langsung. Sunblock ya. Sunblock dan itu. Jadi obat minum diberikan untuk anti nyeri, lalu sunblock juga diberikan. Lalu selanjutnya yaitu pengobatan untuk mengatasi sunburn-nya. Oke, baik dok. Nah mungkin kita beralih lagi dok untuk ke pertanyaan berikutnya. Dari April 24 Darlin. Dokter, tipe sunscreen physical dengan chemical ini tuh apa bedanya ya? Nah, untuk anak-anak lebih cocok yang mana dokter? Oke, mungkin tadi sudah sedikit disinggung ya dok ya. Kalau untuk anak-anak kira-kira apakah ada kecenderungan lebih cocok yang mana dok dari physical atau chemical ini? Lebih dianjurkan yang physical. Physical. Kalau untuk anak-anak lebih dianjurkan yang physical. Memang karena bedanya physical dan chemical itu, kalau physical itu dia memang fisik dok, seperti namanya fisik. Jadi dia itu mekanismenya hanya memantulkan sinar matahari. Jadi seperti nggak beda kita pakai apa ya, kaca film ya dok ya. Jadi sinar mataharinya masuk mantul gitu. Jadi cuman segitu aja. Tapi kalau chemical itu sinar mataharinya dari mulai berbahaya, dia masuk dirubah jadi tidak berbahaya. Jadi physical dan chemical di situ sih perbedaannya. Kalau untuk anak-anak kenapa lebih disarankan yang physical? Karena dia memang tidak ada apa-apa, tidak ada proses apa-apa di bawah kulitnya, dia langsung dipantul. Oke. Nah, kalau lapisan kulit apa sih dok yang sering biasanya kontak nih dengan sinar UV ini dok, yang paling sering? Paling sering baik pada anak maupun dewasa ini dok? Epidermis sih dok. Epidermis dari mulai lapisan yang atas sampai lapisan basal yang bawah. Oke, berarti yang terluar tadi itu ya dok ya, yang paling sering kontak dengan sinar UV itu ya dok ya. Nah itu makanya harus kita rawat ya dok ya. Betul. Misalnya pertahanan kulit kita nih harus kita jaga. Nah dengan 3 komponen yang tadi sudah disampaikan dari dokter Arifah ya dok ya, seperti pelembab, sunblock, dan juga krim anti aging seperti itu, supaya tetap paripurna. Oke, nah mungkin sedikit membahas ini dok terkait skin barrier ya dok ya. Nah, kira-kira kalau pertahanan kulit kita terganggu nih dok, misalkan seperti tadi ada kondisi terkena sinar UV yang berlebih, kira-kira apa saja sih dok kemungkinan yang terjadi jika skin barrier kita ini terganggu dok? Secara umum skin barrier kita itu jika terganggu maka akan lebih mudah masuk zat-zat yang tidak kita inginkan sih dok. Jadi kan memang kulit kita itu seperti dinding dengan batu bata dok. Jadi ya memang ada batu batanya, di sela-selanya ada semennya, kurang lebih kayak gitu. Itu tersusun rapi gitu pada kulit yang sehat. Kulitnya tersusun rapi. Nah pada saat terjadi kerusakan, penyebabnya apapun sebetulnya, bisa dari sunburn, bisa juga dari luka misalnya gitu, lecet gitu kan, tergores, gigitan gitu, itu menyebabkan yang batu batanya tadi teratur jadi terkoyak gitu kan. Nah dari koyakan itulah akhirnya masuk substansi yang tadinya sebetulnya bisa tidak berbahaya menjadi berbahaya, misalnya deterjen dok, paling gampang. Paling aman deterjen. Kalau kulit kita utuh mau cuci berapa kali juga kan aman ya dok ya. Tapi kalau barrier kulitnya ini sudah terganggu alias tadi si
temboknya tadi itu tiba-tiba ada bolongnya, berarti kan substansi atau zat iritatif dari deterjen tersebut bisa masuk lewat situ. Nah, satu dari zat iritatif. Yang kedua, kuman, Dok. Kuman, bakteri, jamur, virus itu bisa dengan mudah masuk ke bolongan itu. Nah, sederhananya jadi seperti itu sih, Dok. Nah, makanya itu kita harus menjaga ya, Dok ya. Menjaga barrier kulit supaya kita tetap utuh. Tetap utuh itu nih kuncinya ya, Dok ya. Nah, mungkin ada lagi deh, Dok, kita selingin lagi nih dari pertanyaan sahabat JIH, Dok. Dari @Anggita Mutia, dokter mau tanya bagaimanakah cara untuk mencegah penuaan dini, Dok? Oke, baik, pertanyaan yang jawabannya ini luas sekali. Luas sekali namanya. Jadi caranya nomor 1, sejak usia dini ya, Dok, seperti saya bilang tadi. Kita kan sudah mulai bisa pakai sunscreen sebenarnya di usia 10 tahun. Jadi sedini itulah sebetulnya kita mulai bisa mengaplikasikan sunscreen pada kita atau pada anak kita. Nah, lalu kemudian sederhana aja dulu, itu aja dulu. Gitu, pada saat SMP, 10 tahun tuh SMP bukan ya? SMP gitu ya, SMP terus di kelas 6 gitu ya. Pakai sunscreen, pulang sekolah bersihin wajah, udah gitu, pergi pakai sunscreen langsung bersihin wajah. Nanti pada saat pubertas kan terjadi tuh fluktuasi hormonal, mulailah muncul masalah sedikit-sedikit, misalnya akne. Nggak usah takut karena itu memang artinya bahwa tubuh kita itu memiliki sistem hormonal yang mungkin memang sedang pancaroba baik gitu kan. Nah, akne ya diobati aknenya, kita pakai anti akne, kita mulai geser dari yang tadi pembersih wajah untuk kulit normal atau kulit remaja jadi untuk akne misalnya gitu, sunscreennya kita ganti untuk akne misalnya gitu. Kenapa akne itu, apa hubungannya akne dengan penuaan dini saya gitu ya, Dok ya? Karena pada yang ditakutkan pada akne, jika aknenya itu tidak terkendali, Dok, maka akne yang tumbuh itu jadi banyak dan besar. Yang nggak bisa kita cegah itu pada akne itu adalah bekasnya, Dok. Kalau bekasnya masih berupa bercak atau beda warna kulit itu kita masih bisa siasati. Yang paling sedih itu kalau bekasnya itu bolong-bolong atau menyebabkan permukaan kulitnya jadi bergelombang. Penyebab permukaan kulit yang bergelombang itu juga salah satu, mungkin saya lupa tadi sebutkan, tanda dari skin aging. Jadi kita sudah mengalami aging di usia yang sangat dini. Gitu loh, Dok. Makanya pentingnya harus segera ditangani ya, Dok ya, pada kondisi akne karena efek aknenya. Jadi makanya saya selalu sampaikan pada pasien atau pada orang tua pasien, kalau misalnya akne yang terjadi pada putra atau putrinya agak lumayan berat gitu ya, sebaiknya jangan didiamkan. Memang dia akan hilang sih dengan usia, misalkan di usia 25 itu biasanya hilang, Dok, tapi nggak bisa hilang itu bekasnya. Aknenya hilang, bekasnya juga nggak mau hilang, takutnya gitu. Terus selanjutnya setelah kita mulai dewasa, mulai kuliah, ya mulai kita harus di 20 tahun kita mulai bisa itu pakai pelembab, mulai bisa pakai anti aging. Mungkin kalau dirasa krim terlalu berat kita bisa pakai yang ringan dulu. Misalkan serum anti aging kan banyak. Serum vitamin itu kan juga bentuk anti aging, antioksidan. Misalnya serum vitamin C kayak gitu kan yang umum banyak tuh. Itu kita bisa reapply. Cuman hati-hati, segala yang saya sebutkan ini itu harus disesuaikan dengan jenis kulitnya sekali lagi. Ada baiknya dikonsultasikan dulu ya, Dok ya, supaya pemberiannya tepat ya, Dok ya. Iya, supaya pemberiannya tepat. Nanti terlalu berminyak malah jadi akne, terlalu kering malah jadi mengelupas, kayak gitu kan juga kurang nyaman ya. Baik, Dok. Nah, terima kasih banyak nih, Dok, atas penjelasannya ya. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari Bu Anggita. Nah, mungkin ini dari pertanyaan lagi, Dok, dari @yurita_umuzain. Dok, seberapa efektifkah penggunaan suplemen kulit seperti vitamin C ataupun vitamin E untuk mencegah penuaan dini ini, Dok? Baik, sangat efektif sebetulnya. Suplemen kulit, vitamin C dan vitamin E itu sudah lama sekali digunakan dari beratus tahun yang lalu sih sebetulnya, Dok. Dan efektivitasnya sebetulnya sudah sangat terbukti. Jadi sebenarnya vitamin C dan vitamin E ini kan salah satu dari antioksidan. Antioksidan itu kerjanya gimana sebetulnya? Antioksidan itu bekerja dengan menstabilisasi elektron dari sel yang hilang. Jadi elektron yang hilang dari sel, kebalik. Jadi kan sel-sel kita itu kan juga punya muatan tuh, Dok. Terus ada yang namanya kalau jadi stres itu nggak mesti stres pikiran, stres metabolik itu misalnya sakit gitu ya, Dok. Misalnya sakit atau tadi sunburn kayak gitu ya.
itu sel yang tadinya utuh dan baik itu akan melepaskan apa yang kita sebut sebagai radikal bebas. Nah, itu bermuatan negatif biasanya. Kita lambangkan sebagai dia bermuatan negatif. Nanti kalau ada antioksidan nih, kayak vitamin C, vitamin E, dia akan menangkap itu si muatan negatif atau radikal bebas tadi. Dan sehingga bisa dinetralisir. Kalau enggak, itu akan terjadi reaksi berantai, Dok. Jadi, muatan negatif tadi keluar, masuk ke sel sebelahnya. Masuk ke sel sebelahnya lagi. Jadi, itu nular-nular. Nah, kayak gitu loh, Dok. Jadi, yang kita cegah sebetulnya dengan pemberian antioksidan, baik dioles, vitamin C oles, vitamin E oles, maupun minum ya, itu sebenarnya caranya seperti itu. Sekarang karena kita sudah maju 2023, antioksidan bukan hanya terbatas pada vitamin E lagi dan vitamin C lagi, banyak juga kayak vitamin B3 itu niacinamide, itu bisa juga kita pakai. Terus agak advance lagi misalnya astaxanthin juga bisa, pycnogenol juga bisa. Itu juga banyak. Ini ya, Dok ya, kandungan di skincare saat ini ya, Dok ya, cukup hits kan? ya, Dok ya. Betul. Ada niacinamide betul, gitu kan. Lalu ada apa tadi, astaxanthin, ada pycnogenol, ada ya macam-macam. Betul, Dok. Oke, nah berarti ini penting ya, Dok ya, dan memang harus ada baiknya nih kita coba untuk konsumsi ini sebagai mikronutrien untuk mensupport ya, Dok ya, dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Kan juga antioksidan untuk sel-sel lain, kan sel bukan hanya kulit ya, Dok ya. Seluruh tubuh kita kan dari sel, jadi juga itu bermanfaat untuk sel-sel lain yang ada dalam badan kita. Oke. Dari buah-buahan juga bisa, Dok ya, karena alami ya, Dok ya, sumbernya ya, kalau untuk vitamin C dan vitamin E. Vitamin C, vitamin E dari buah-buahan paling tidak itu bisa mudah ya, yang mudah kita konsumsi, gampang dapatnya gitu. Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin kita sedikit selengin lagi, Dok. Dari @rodiavis. Assalamualaikum, Dok, saya mau tanya, saya punya autoimun lupus yang saya rasakan kulit wajahnya harus gimana ya, Dok? Ya, saya pakai sunscreen itu kulit wajahnya merah dan membiru kalau terkena sinar matahari. Mungkin nih sering terkena flare mungkin ya, Dok ya? Iya, betul. Kalau pada penderita lupus kan sering memang kita kenal sebagai butterfly rash ya, Dok ya. Betul, Dok. Nah, kalau pada kondisi lupus nih, bagaimana sih, Dok, apa yang harus dilakukan gitu? Mungkin itu ya, Dok ya, pertanyaannya. Iya, individual banget ya. Kalau sunscreen yang kebanyakan dijual itu kan memang diformulasikan untuk kebanyakan orang ya, Dok. Betul, Dok. Jadi kalau kita mencari sunscreen yang ada di pasaran, bisa cocok, bisa nggak cocok gitu. Karena dia tidak seperti pakaian yang dijahit untuk diri kita. Itu kan seperti beli pakaian jadi kadang-kadang nggak pas gitu, kadang-kadang kurang cocok gitu. Tapi kalau untuk penderita beberapa penyakit autoimun, mungkin bukan hanya lupus, skleroderma juga sebenarnya ada. Salah satunya lupus ini, kita memang harus mencari sunblock yang diformulasikan cocok untuk jenis kulit lupus. Dan itu saya rasa kalau mau dicari di OTC atau over the counter product yang mudah dicari di supermarket, itu bisa cocok, memang bisa nggak cocok sih, Dok. Ya karena itu tadi, dia tidak dijahit untuk diri kita gitu. Lebih baik kalau saya dengan kondisi seperti ini datang ke dermatologis. Jadi bisa dicarikan, paling tidak bisa disarankan yang kira-kira lebih cocok. Jadi proses penyaringan atau pengayakannya tuh jauh lebih kecil gitu. Jadi kalau nggak cocok bisa dipersempit gitu kemungkinannya, jadi ini gitu. Oke, berarti ini akan ada formulasi khusus ya, Dok ya, karena ini juga kondisi khusus seperti itu. Oke, nah mungkin ini, Dok, kita kan udah banyak mengupas ini, Dok ya, pertanyaan dari sahabat JIH. Mungkin sedikit membahas kira-kira apa saja sih, Dok, yang harus kita lakukan nih, Dok, untuk mencegah kulit supaya tetap awet lah ya, Dok ya, istilahnya. Nah, kalau setelah terkena paparan sinar UV ini, kira-kira apa saja sih, Dok, pencegahan yang sekiranya bisa kita lakukan supaya kulit kita ini tetap terjaga sehat, Dok? Apalagi yang harus dilakukan selain daripada pakai sunblock gitu ya. Nomor satu, jadi sunblock itu bukan berarti terus kita bisa bisa menghajar matahari gitu. Itu nggak juga sih. Jadi walaupun kita pakai sunblock, kita tetap harus menjaga, kan intinya gitu ya, Dok ya. Jadi walaupun kita udah pakai SPF 100, itu memang misalnya gini, contoh kasus, saya mau pergi umroh misalnya gitu ya. Pada saat itu kebetulan cuacanya sangat panas gitu. Jadi saya pasti mempersiapkan diri dengan SPF yang sangat tinggi gitu. Tapi bukan berarti terus setelah di sana
saya begitu saja pergi keluar nggak pakai payung, tetap pakai payung dong. Oke. Nah, jadi sunscreen ya pakai, ya payungnya dipakai juga gitu. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Misalnya karena kita di sini banyak yang wudhu, ya setelah habis sholat kita reapply ulang gitu dok. Jadi memang harus gitu. Terus habis itu kita mulai jadi tas kita itu akan banyak dok sebetulnya isinya kan Buat alat perang ya dok ya. isinya perang kayak kayak perang gitu kan. Isinya itu lalu kita hindari misalnya misalkan harus olahraga, kita kepengen tubuh kita tetap sehat gitu di usia 40 misalnya gitu ya. Jadi tetap pilih olahraga yang kira-kira tidak beresiko kena mata, kena wajah kita. Jadi kalau misalnya kepengen banget nih sepedaan, ya dipilih waktunya yang tidak beresiko di atas jam 4 sore, misalnya jam 4 sampai jam 6 sore. Atau kalau tadi pengen berenang, ya berarti pagi banget atau ya udah sore. Jadi kita menghindari paparan sinar UV yang ekstrim gitu. Terus apalagi baju misalnya gitu. Baju juga kalau kita bilang aging kan aging itu seluruh tubuh ya. Jadi kita gunakan pakaian yang mungkin tertutup gitu. Jadi mencegah foto aging tadi. Lengan panjang misalnya, terus pakai jangan terbuka, misalnya lebih tinggi kerahnya, lebih seperti itu. Berarti juga bisa salah satu upaya untuk mencegah ya. Itu tabir surya gitu. Ini ya. Oke, nah mungkin ini dok, ada yang penasaran juga nih dok. Nah gimana ya skin treatment apa sih dok? Mungkin yang istilahnya step awal nih dok untuk yang menjaga supaya kulitnya tetap glowing nih dok. Nah kira-kira yang bisa kita pilih di awal-awal untuk yang pemula yang mau menjaga supaya kulitnya tetap sehat ya dok ya. Nah itu apa saja sih dok yang bisa diupayakan? Kalau pemula berarti kita asumsinya belum pernah perawatan sebelumnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita memilih sunscreen yang mungkin SPF-nya disesuaikan dengan aktivitas pasien tersebut gitu. Enaknya kalau konsul ke dermatologis itu kita bisa sesuaikan, kita bisa konsultasi dok. Kalau beli di over the counter kita kan nggak bisa konsultasi gitu. Ada sih beberapa yang bisa konsultasi, tapi tetap aja itu bukan sesuatu yang dijahit untuk diri kita. Tapi kalau ke dermatologis kan kayak pergi ke tukang jahit, kita mengerti kebutuhannya apa lalu diakomodir kayak gitu. Kita bisa konsultasikan sesuai dengan aktivitas kita, hobi kita gitu. Lalu yang kedua, penggunaan pelembab itu wajib. Walaupun akne, tetap ada pelembab yang cocok untuk kulit akne. Jadi pelembab itu jangan ditinggalkan. Lalu masalah malam hari kita bisa pilih krim anti aging yang soft juga ada. Jadi anti aging tuh sebetulnya banyak sih dok pilihannya. Ada yang derivat vitamin A, ada yang bukan derivat vitamin A, itu juga ada sebetulnya dok. Nah itu juga bisa disesuaikan dengan kondisi kulit usia itu gitu, usia 20-an kah atau 25-an gitu. Dan kita bisa pilih dari yang paling ringan persentasenya. Nanti pelan-pelan biasanya kita tingkatkan menjadi yang paling yang paling besar ya persentasenya. Tapi nggak mesti terus harus seperti anak tangga, nggak juga. Kita akan sesuaikan gitu, akan sesuaikan dengan mampunya kulit itu. Jadi kalau dinaikkan konsentrasinya dia jadi eritem atau jadi merah atau timbul efek samping, ya biasanya kita kembalikan lagi. Jadi tidak ada sesuatu hal yang harus dalam ilmu kedokterannya nggak sih dok? Jadi semuanya itu ya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Oke, baik dok. Nah mungkin masih ada lagi nih pertanyaan dari sahabat JH dok. Oh nih, dari @nina_hanhan. Kita selingin lagi ya dok ya. Dokter, kenapa ya dok kalau kit berenang sudah pakai sunscreen tapi tetap kena sunburn gitu? Satu, coba dicek sunscreen-nya. Apakah sunscreen-nya tersebut mengandung SPF yang cukup? Yang kedua, coba dicek lagi sunscreen-nya, apakah dia memang diformulasikan untuk olahraga atau enggak. Jadi ada sunscreen memang untuk sport dok. Kalau untuk sport itu dia tidak hilang dengan keringat. Tapi kalau sunscreen yang tidak untuk sport biasanya dengan keringat dia gampang terbawa keringat gitu. Terus yang ketiga, itu tadi jam-jam rawan nggak berenangnya gitu. Kalau jam 12 siang gitu. Kalau jam 12 siang pasti kemungkinan terjadi sunburn akan jauh lebih gede daripada yang berenang jam 6 pagi gitu. Iya. Terus berapa lama waktu berenangnya? Kalau bisa efektif gitu. Jadi sebentar aja, tapi kita bisa membakar kalori jauh lebih banyak gitu. Jadi bolak-balik, mungkin datang langsung berenang, langsung bolak-balik gitu, efektif gitu.
Itu Oke, aja. baik. Nah, berarti ini pemilihan sunscreen sama pemilihan waktu juga itu salah satu Betul, lamanya, faktor durasi, vital ya sama iya, durasi ya dok durasi. ya. Oke, nanti yang perlu diperhatikan atau mungkin barangkali Mbak Nini atlet mungkin dok. Bisa. Jadi bisa jadi sering latihan ya. Benar, iya. Karena Makanya banyak jadi juga loh pasien sunburn. saya atlet. Iya, makanya. Tapi dok kalau misalkan kondisi sunburn gini ya dok ya, misalkan ada agak kebakar gitu ya dok ya, mungkin agak sedikit gosong bekas-bekasnya. Nah, bisa nggak sih dok kalau misalkan kita aku mau peeling buat ngurangi gosongnya gitu, bisa nggak sih dok sebenarnya? Oh bisa ya dok ya. Jadi Oke. bukan ngurangi gosongnya, tapi ngurangi bekas gosongnya dok. Jadi kan Oke, kalau baik, gosong Dok. biasanya ada warna kulit yang mungkin agak nggak rata. Betul, Nah itu betul. bisa disiasati dengan peeling atau dengan laser. Oke, peeling atau laser ya dok. Di JH udah bisa ya dok ya di. Iya, saat Oke. ini kita peeling ya dok. Oke, baik dok, peeling. Oke. Chemical. Nah mungkin kalau ada sahabat JH yang mau peeling juga ya dok ya, tapi nggak kondisi sunburn juga bisa ya dok ya. Iya, cuma Bisa diatur ya. Oke, baik dok. Mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi dok. Kita sudah mencapai di penghujung acara nih dok sepertinya. Dari @nurima, dokter bagaimana dengan body lotion yang mengandung SPF? Apakah bisa melindungi kulit? Nah mungkin ini pertanyaan dari sahabat JH dok yang mungkin agak lumayan ini ya, beberapa ditanyakan bisa nggak ya body lotion yang mengandung SPF nih melindungi kita gitu. Bisa lah, pasti. Lotion yang mengandung SPF itu nggak beda seperti krim wajah yang mengandung SPF. Oke, baik dok. Sama sebetulnya. Jadi kalau tertulis di situ SPF 33 PA gitu, ya memang ada yang di situ seperti itu, Oke, gitu dok. baik. Atau sampai yang 100 juga ada. Bedanya sama yang di wajah apa? Ya mungkin tadi itu vehikulum atau bahan pembawanya. Kalau yang di badan mungkin disesuaikan, dia mungkin teksturnya lebih cair, jadi tidak terlalu lengket. Kalau yang di wajah mungkin sedikit lebih lengket, nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya Oke. Sama ya konsepnya dok ya. sama konsepnya. Oke, baik. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dok, dari @ambaramo, apakah kulit yang berminyak tetap harus pakai moisturizer dok saat panas seperti ini? Apakah penggunaan face mist bisa menggantikan sunblock ataupun sunscreen? Sebetulnya moisturizer itu tetap harus digunakan sih. Pada saat ini yang memang panas ini mungkin disesuaikan moisturizernya itu pembawanya. Jadi jangan terlalu oily misalnya gitu. Kan kalau krim itu kan ada 2 jenis, water on oily atau oily on water. Jadi kebalikan, lebih banyak mana. Kita lebih banyak airnya mungkin jauh lebih nyaman kalau kondisinya sekarang. Oke. Terus apakah penggunaan face mist bisa menggantikan sunblock? Sekarang sunblock kita ada yang spray. Oke. Jadi kalau misalkan nggak nyaman dengan sunblock yang udah pakai pelembab, pakai sunblock lagi lengket gitu kan bisa. Sekarang tuh ada sunblock yang spray betul. Oke. Baik. Bisa. Jadi bukan face mist. Kalau face mist kan kebanyakan hidrasi aja, kayak beberapa merek kan ada yang gitu kan ya. Nah itu sekarang sunblock juga ada. Kalau memang lebih nyaman dengan bentuknya spray. Baik, kalau face mist-nya lebih kepada ini ya dok ya, supaya mencegah kulit kering ya dok ya. Hidrasi, kelembaban. Kelembapan kulit ya. Oke, baik. Nah, berarti ini ada juga nih sunblock dengan metode spray yang terkini ya dok ya. Ada, walaupun nggak banyak. Walaupun nggak banyak, Tapi betul ada. betul. Ya sih saya juga pernah lihat iklannya sih dok. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir dok, tidak terasa. Oke, pertanyaan terakhir dok, kalau kita habis dari luar, lalu wajah kita terasa sangat panas, kemudian kita langsung mandi dan cuci muka nih buat biar lebih segar gitu mungkin maksudnya ya dok ya. Apakah itu membahayakan kulit dan wajah kita dok jika langsung kita sirami dengan air? Sebetulnya kalau membahayakan sih enggak ya. Cuman sebaiknya memang kita itu tidak membuat badan kita kaget dok. Jadi mungkin jangan langsung mandi gebyur gitu. Jadi pelan-pelan. Misalnya raup dulu wajahnya, tangannya. Nah kayak gitu baru kita mandi. Kalau untuk wajah sendiri sebetulnya nggak apa-apa. Diraupin nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi resiko kadang-kadang ada orang yang dengan perubahan suhu yang cukup drastis dari terbakar langsung kena air tuh kadang-kadang ada yang gosong dok. Oke, itu efeknya dok ya. Kalau langsung jadi mungkin lebih baik dibiarkan dulu selama beberapa menit, ya nggak sampai 1 jam juga sih, mungkin 5 menit gitu kan biar agak reda dulu baru bersihkan. Oke, baik. Berarti mungkin ditunggu beberapa menit saja ya. Jadi untuk mencegah efek gosongnya tadi, seperti kata Dokter Arifah. Nah mungkin ini tadi ya kalau dari head talk kali ini tuh yang terpenting adalah sunblock adalah kunci. Jadi mungkin tuh sunblock adalah kunci ya. Jadi bagi sahabat JIH nih jangan lupa bagi
pria maupun wanita, anak-anak, ini juga salah satu komponen vital nih yang harus di-apply untuk kulit kita, karena nanti untuk mencegah late onset ke depannya. Nah, mungkin ini kita masuk Dok ke sesi terakhir, ada sedikit closing statement dari dokter untuk menutup sesi Health Talk pada hari ini. Silakan Dok. Jadi memang sebetulnya cuaca ekstrim ini kan bukan hanya di Indonesia ya Dok. Betul. Ini juga berdampak pada seluruh dunia, seluruh ekosistem hewan lain juga terpengaruh. Sebetulnya bukan hanya yang saya ingin highlight, penggunaan sunscreen itu kan memang selain di wajah kan juga ada di badan ya sebetulnya. Nah, jadi selain di wajah juga saya menyarankan penggunaan sunscreen di badan. Kenapa? Karena dengan penggunaan sunscreen yang melindungi kulit kita secara keseluruhan, kita bisa mencegah timbulnya gangguan-gangguan lain selain daripada anti-aging. Jadi ada juga penyakit yang disebabkan karena sinar UV gitu. Tadi kita sebut bagian besar-besarnya aja ya. Tapi kan ada juga erupsi-erupsi akibat paparan sinar UV itu juga ada. Jadi sunblock itu bukan hanya anti-aging sekali lagi, tapi juga mencegah dari gangguan kulit lainnya. Oke, baik Dok. Nah, ini yang terpenting ya Dok ya. Jadi tidak hanya mencegah aging, tapi mencegah penyakit kulit lainnya di kemudian hari gitu. Oke, nah sebelumnya terima kasih kepada sahabat J yang sudah menonton sampai sesi Health Talk kali ini. Sebelumnya saya akan mengumumkan kepada pemenang giveaway 4 orang yang beruntung. Yang pertama dari @Anggita Mutia, selamat. Yang kedua dari @Rodiah Fis, selamat. Yang ketiga dari @Nina_Han, selamat. Dan yang terakhir dari @Diah_Ayunita96. Selamat kepada 4 orang yang beruntung. Nanti untuk selanjutnya akan dihubungi melalui admin untuk hadiahnya. Oke, nah mungkin ini bagi sahabat JH yang ingin berkonsultasi lebih lanjut nih seputar kesehatan kulit, ataupun mungkin saya mau treatment tipis-tipis nih Dok. Gitu. Nah, ini mungkin bisa nih mendatangi atau mungkin boleh tanya via admin kita ya. Nah, kalau untuk prakteknya Dokter Arifah di hari apa Dok? Saya setiap hari sih Dok, kecuali hari Jumat dan hari Minggu. Kalau jadwal setiap hari Senin, Kamis itu di siang hari jam 14 sampai dengan 17. Selasa di sore hari itu ada jam 17 sampai 19, siangnya 12 sampai 14. Hari Rabu 12.14 dan hari Sabtu ini agak panjang Dok, dan ada pagi jam 9 sampai dengan jam 12.30. Baik, oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Dokter Arifah yang sudah berkenan untuk sharing ya Dok ya seputar A to Z nih tentang kesehatan kulit ya, khususnya untuk mencegah supaya kulit kita tetap paripurna nih seperti Dokter Arifah. Oke, terima kasih juga kepada sahabat JH yang sudah nonton nih di sesi Health Talk kali ini. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woo!